يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para shaimin, para shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu sehat panjang umur dan juga mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai seperti biasa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, dan semua orang-orang yang telah berjasa di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan oleh kita dan mereka semua Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, dan juga mudah-mudahan pengorbanan kita dan mereka semua Allah balas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengar, kita simak dengan khusyuk, dengan khidmah mau'izul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Auza'i Mahfuz LCMA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah subuh ini hari Ahad di Ramadan, hari yang ke-4 kita bisa bersilaturahim, duduk bersama sekaligus mendengarkan pesan-pesan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahun lalu mungkin kurang lebih setahun lalu, puasa 2022, saya hadir di sini. 1 tahun berikutnya juga saya hadir lagi di sini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Bulan Ramadan berbeda dengan bulan lainnya. Kalau bulan lain biasanya kita jam segini udah tidur lagi, atau ada yang udah goes, atau ada yang sudah pergi kemana pagi-pagi, jogging dan segala macam aktivitas lainnya di hari Ahad atau hari Minggu. Tapi hari ini atau di hari-hari Ramadan kita mendengarkan atau duduk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik pencipta kita, dengan niat kita mendulang sebanyak-banyaknya pahala di bulan ini. Kalau bulan-bulan lain kita biasanya ditunggu azan, tapi di bulan Ramadan kita nungguin azan. Bulan-bulan lain kita nungguin azan, ditungguin azan. Jadi azan sudah manggil kita subuh-subuh, kitanya nggak nyampe-nyampe, ditunggu azan.
Kalau bulan ini, bulan Ramadan, kita nungguin azan. Semua pada nungguin maghrib kapan ini, jam berapa. Jadi kita menunggu azan bulan Ramadan. Dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sudah kita hafal semua, ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, artinya kutiba di sini ai bimakna aujaba, yaitu telah diwajibkan kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu para nabi, syariat-syariat terdahulu. Ada yang namanya puasa. Sebagaimana diwajibkan kepada kita berpuasa, diwajibkan juga kepada nabi-nabi sebelum kita, umat-umat sebelum kita berpuasa. Tujuan daripada puasa, endingnya, gongnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita puasa 30 hari? Hah? Ada yang pernah nanya begitu, kenapa puasa 30 hari? Apa enggak seminggu aja kali? Ya kan sebulan ini seminggu, bulan besok seminggu, ya enggak? Atau nyicil dah 5 setiap bulan 5, setiap bulan 5. Kenapa kita 30 hari? Hah? Dijawab oleh Imam Ahmad ibni Ali ibni Hajar al-Asqalani al-Kinani. Beliau mengatakan, qala ba'du sufiyah, berkata sebagian ahli tasawuf, kenapa kita puasanya 30 hari? Manusia, umat manusia puasanya 30 hari. Karena sebelum kita wajib puasa, umat Nabi Muhammad sebelum wajib puasa 30 hari, dulu kewajiban puasa hanya Asyura. Lalu dihapus Asyura yang wajib tadi, diganti dengan puasa Ramadan. Kata Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, berkata sebagian ahli tasawuf, ketika Nabi Adam alaihi salam masih bertempatkan di sorga, dibisikkan Nabi Adam alaihi salam dari bisikan syaitan melalui pendamping hidupnya, yang tadinya Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian mendekatkan pohon ini, yang kita kenal dengan pohon apa? Buah apa? Buah apa? Hah? Ini harus kita rubah pengetahuan kita yang dari kecil. Namanya bukan buah khuldi, Bu. Ada nggak sampai sekarang buah yang namanya dijual buah khuldi? Ulama ahli tafsir mengatakan buahnya buah apa? Buahnya adalah, ada beberapa riwayat. Yang pertama yang dikatakan yang dimakan oleh Nabi Adam itu buah anggur. Yang kedua riwayat yang mengatakan buah tin. Jadi bukan buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal sifatnya. Kalau orang makan buah ini jadi kekal, tapi nama buahnya bukan buah khuldi. Pernah dengar buah khuldi? Nggak pernah kan? Yang tahu meduren kita. Buah khuldi di situ sifatnya kekal. Kalau orang makan ini kekal. Maksudnya adalah ulama-ulama ahli tafsir mengatakan buah yang dimakan ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan buah anggur, ada yang mengatakan buah tin. Jadi bukan buah khuldi, nggak ada buah namanya buah khuldi. Walaupun itu diajarin dari kecil kita, dari TK diajarin sampai sekarang. Apa yang dimakan oleh Nabi Adam? Buah khuldi. Betul apa enggak? Buktinya semuanya sepakat tuh tadi, buah khuldi. Bukan buah khuldi, kita ajarin anak kita, bang dimakan adalah oleh Nabi Adam tin atau buah anggur. Jelas ya? Penambahan ilmu kita ya. Setelah itu, setelah dimakan, buah yang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan, beliau makan. Sehingga buah itu berada di perut Nabi Adam dan ibunda kita Hawa itu selama 30 hari.
maka umat manusia sampai umat Nabi Muhammad puasanya 30 hari. Begitu. Tuh. Nambah tuh udah pengetahuan ya. Judulnya pada kesempatan kali ini adalah apa? Jangan menyia-nyiakan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan. Apa yang bisa digapai di bulan Ramadan? Pundi-pundi amal apa saja yang bisa kita gapai di bulan Ramadan? Ramadan asal kata daripada romam. Romdo artinya apa? Panas atau sesuatu yang melebur. Dimaknai adalah bulan Ramadan puasa 30 hari untuk melebur dosa dan kesalahan khilaf kita. Kalau di Arab biasanya Ramadan itu adanya di bulan musim panas, maka disebut dengan Ramadan. Walaupun kadang-kadang kalau di negara-negara lain ada yang musim hujan, musim lain-lain beda-beda. Kita lihat hadis ini. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ada hadis bunyinya begini. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Kalau datang awal Ramadan, dalam riwayat yang lain, jika datang hari pertama Ramadan, dibuka pintu surga. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Di sini dikatakan dibuka pintu surga. Pintu-pintu neraka ditutup. Kalau pintu-pintu surga dibuka, gampang kita fahamnya. Saking mudahnya hamba Allah masuk ke dalam surga, dan amalan banyak yang berganjar berkali lipat dan memasukkan hamba itu ke dalam surga. Wa ghulliqat abwabul nar, ditutup pintu neraka. Maksudnya apa? Saking sulitnya orang masuk ke dalam neraka, saking jauhnya manusia dari amalan-amalan yang membawa dia ke neraka. Yang susah dipahami di akhir hadisnya, dan setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat suffidatis syayatin, dalam riwayat sulsilatis syayatin. Artinya ay quyyidat, maknanya dibelenggu setan itu. Setan Ramadan dibelenggu. Pertanyaannya, di bulan Ramadan istri kita masih marah-marah apa enggak? Berarti istri kita enggak, kan udah dibelenggu setan. Di bulan Ramadan siang hari kita lagi lewat di jalanan, ada yang lagi minum es teh manis, glek glek glek, di depan kita. Nanya sama kita, lebaran kapan lebaran? Udah nggak puasa nanya lebaran lagi dia. Itu ada orang yang nggak puasa, katanya setan dibelenggu. Kenapa orang masih tergoda? Hah, kelepas kali itu. Setan pada kelepas ikatannya, lari ke warteg. Gimana jawabnya? Saya baca di beberapa referensi, mungkin lebih dari 10 syarah hadis ini. Jawabannya ada 4 versi. Ada 4 jawaban. Kalau saya jawab 1 atau 2 saja di kesempatan kali ini. Yang pertama, jawaban ulama, itu benar-benar setan itu dibelenggu. Tidak ada yang terlepas pada bulan Ramadan ini. Makanya bawaannya kita sama taat gampang aja. Semangat ibadah rame aja. Terawih giat aja. Yang sedang kita lawan, terus gimana orang yang puasa itu yang nggak puasa, terus orang yang maksiat, orang yang melakukan perbuatan buruk di bulan Ramadan, itu dia sedang melawan hawa nafsunya, bukan setan. Karena tidak semua maksiat itu dari setan, bisa jadi dari nafsu. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, itu bisa jadi godaannya godaan nafsu, atau godaan setan dan nafsu, atau hanya godaan setan saja. Kenapa nggak puasa? Aduh, tergoda oleh setan. Kata setan, gue lagi lu bawa.
Karena dia sedang melawan, maka disebut dengan Ramadan melawan atau melatih hawa nafsu. Begitu maksudnya. Kata ulama versi yang kedua, itu bukan makna hakiki setan yang dibelenggu. Maknanya adalah makna majazi. Artinya setan-setan itu tidak bisa menggoda makhluk Allah dari hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan. Rukun, syaratnya tepat, rukun puasanya pas, matanya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, mulutnya tidak berdusta. Orang-orang yang melakukan seperti itu, setan lemah untuk menggoda dia. Itu makna yang kedua. Jadi makna daripada setan dibelenggu itu ada dua makna. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna majazi. Maksudnya adalah bukan setan yang dibelenggu, tapi maksudnya kalau kita melaksanakan puasa sesuai anjuran dan ajaran Rasulullah SAW, maka setan dilemahkan oleh Allah, tidak bisa menggoda hamba-hambanya. Maka kalau di awal-awal Ramadan terawih kan rame itu setan masih di belenggu. Begitu udah 15 ke sono banyak kemajuan ya. Tapi di sini insya Allah sampai akhir insya Allah. Kayak mulai ada penurunan malam keempat. Itu makna daripada dan ditutup lid. Ini coba Bapak dah, begini aja kita kadang-kadang mikir mau 1, 2, 3 hari sebelum Ramadan, hawa Ramadan udah ada. Ada yang kemarin rasa gitu. Kayaknya Ramadan udah itu aja kita bisa ngerasain sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kayaknya rasa-rasa udah masuk Ramadan ini siang-siang ya. Terasa kayaknya hawa-hawa Ramadan udah ada. Memang ada hawanya. Ada nuansa tersendiri di bulan Ramadan itu, yang memang Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan yang semakin tinggi di bulan Ramadan. Saking berkahnya Ramadan, baik berkah duniawi maupun ukhrawi, semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Restoran yang tadi sepi, begitu buka puasa rame. Tukang gorengan sepi, begitu masuk Ramadan. Es kelapa sepi, begitu masuk Ramadan. Biji salak keras, begitu masuk Ramadan. Coba aja masuk Ramadan, biji salak jadi apa? Kolak, empuk. Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan memberikan kita ampunan. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar, tiba-tiba berkata, amin, amin, amin 3 kali. Setelah saya itu Rasulullah SAW ditanya sama sahabatnya, Rasulullah kenapa amin 3 kali? Yang pertama katanya, amin yang pertama, raghima anf, sungguh rugi orang-orang yang mendapati bapak ibunya masih hidup, dia nggak masuk surga. Rugi orang yang mendapati bapak ibunya masih hidup, dia nggak masuk surga karena dia nggak berbakti, kata Jibril. Lalu Rasulullah berkata amin. Yang kedua, rugi orang yang masuk bulan Ramadan lalu nggak diampunin, saking murahnya ampunan Allah pada hari-hari Ramadan. Amin yang kedua. Yang ketiga, sungguh rugi orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rugi yang diantaranya orang masuk bulan Ramadan, dia nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap malam-malam bulan Ramadan gugurin dosa, diampunin dosa, dibebasin orang-orang masuk list, dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada siksaannya di akhirat. Gitu di akhirat. Kenapa? Begitu kadang kita mikir gini nih, orang pikir mudah-mudahan bapak anu, ibu anu diampuni oleh Allah, amin. Kayaknya ampunan tuh di telinga kita ya biasa aja. Geran mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kita semua diampuni dosanya oleh Allah, aminnya dikit. Mudah-mudahan pada banyak duit, utangnya pada kebayar, tuh getolan itu aminnya. Kenapa ampunan itu dianggap biasa? Karena kita nggak sadar
bahwasanya ampunan itu begitu mahal harganya dibandingkan uang yang kita miliki, dunia dan seisinya. Nanti di akhirat semua kita bakal mati nih. Ini kan camat semua nih, calon mati. Kita ini semua sudah divonis mati, cuman belum dieksekusi kapan. Betul nggak? Semua kita udah divonis mati, tapi eksekusinya nggak tahu. Ini lebih menyeramkan daripada yang udah tahu kapan dieksekusi. Dia bisa tobat, dia bisa persiapan. Tapi kita nggak tahu kapan eksekusinya. Ada yang eksekusinya lagi makan bakso, keselak bakso. Di sono di Kalideres lagi makan bakso, keselak bakso. Bagus nggak lato-lato yang nyangkut. Ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud, ada yang lagi santai-santai aja. Kakeknya lagi sakit di rumah sakit, cucunya nungguin, cucunya yang mati duluan. Betul nggak? Banyak seperti itu, nggak tahu. Kita lihat, tengok kanan kiri kemarin berapa saudara kita yang gugur COVID, meninggal. Sampai sekarang nggak bangun lagi. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Ketahuilah mereka sedang berteriak sekarang, minta dibalikin sama Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa beribadah. Kecuali orang-orang yang dikasih ketenangan sama Allah, disuruh istirahat karena amal solehnya yang amat banyak. Siapa yang jamin kita ketemu lagi Ramadan selanjutnya? Maka ketika kita pikir pengampunan Allah itu biasa aja, karena kita nggak ngerasa bahwasanya ampunan Allah itu lebih mahal daripada semuanya. Bayangkan, dosa yang dari kita akil balik kerjain sampai kita meninggal, berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Bangun tidur dosa, mau berangkat kerja dosa, di tukang sayuran ngomongin orang dosa, pulang ngaji kongko-kongko ngomongin orang dosa, ngelihat aurat orang lagi jemur, kata bapak-bapak, dilihat dosa nggak dilihat. Jadi getapan emak-emaknya nih yang jawab. Itu lihat bagaimana kita dosa satu hari kita nggak sanggup untuk membayar pengampunan dosa kita. Bagaimana selama 60, 70, 80 tahun di akhirat kita bangun dibangkitkan dari kubur, dari tulang tungir kita yang tersisa tidak hancur, bangun jadi manusia, langsung jadi manusia. Ketika kita digiring dalam kondisi telanjang, ketika digiring dalam kondisi telanjang di padang mahsyar, manusia tidak ada yang malu satu sama lain, yang dipikirkan bagaimana dia bisa selamat, karena saking gak kepikiran lagi telanjang. Ketika digiring, matahari nggak jauh jaraknya, bumi begitu panas, dan kita didiamkan ketika itu selama 50.000 tahun lamanya. Bayangkan, khamsina alfasana, 50.000 tahun. Di mana? Di padang mahsyar didiemin. Sampai kita mendapatkan syafaatul uzma, Rasulullah akhirnya mulai hari perhitungan. Ketika itu kita dihadapkan dengan amal kita, buku kita dibuka. Fulan bin Fulan tinggal di Bintaro, tinggal di Jalan Al-Hidayah, kampung ya, Pondok Jaya. Dihadapin kita, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, dipanggil nama kita, dibuka amal kita, diperlihatkan dari mulai akil balik, apa yang dosa-dosa pernah kita lakuin, apa hak orang lain yang pernah kita ambil, kezoliman apa yang pernah kita kerjain, berapa kali ninggalin sholat, berapa kali ninggalin puasa, berapa kali kita dusta kepada orang tua kita, berapa kali kita dusta kepada teman kita. Lagi di mana? OTW padahal masih di rumah. Emang nggak dosa itu? Dosa itu. Berapa kali kita bohongin istri kita, kita bilang gak punya duit padahal duit kita banyak. Berapa kali ibu-ibu yang bohong padahal uang sayuran masih ada, dia bilang udah habis. Semuanya tercatat. Dusta, kezaliman, curanrek, pencurian korek main bawa aja di pos kamling. Emang gak dihitung itu? Begitu nyampe rumah lah, ada korek lah, ada 2 ini, nggak apa-apa, taruh aja di lubang angin, udah 12 itu banyak banget. Dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dihisab sama Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang kecil yang besar terhitung. Jarum terhitung. Hak orang lain. Piring, sendok pernah diambil punya orang, nggak dibalikin, dihitung. Piring masjid
Sering hilang kali. Nampan kalau habis acara hilang mulu ya. Apapun semua itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diperbukakan amal kita semuanya itu begitu banyak, astagfirullahalazim. Dosa begitu banyak, istighfar nggak ada lagi gunanya. Minta ampun ya Allah, nggak ada lagi gunanya. Mau ngebalikin ke dunia ya Allah, mau balikin sendok tetangga saya, nggak ada lagi gunanya. Semua amal kita nggak ada lagi gunanya. Kasbon, bon yang pernah kita tipu-tipu atasan kita, seharusnya 1 juta, naikinlah markup lu itu 5 juta dah. 4 juta masuk mana? Ditulis sama Allah. Kita lihat aneh kita, linglung kita. Begitu kita buka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dalam kondisi kebingungan, tiba-tiba Allah bilang seperti ini, aku ampuni dosamu di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah 2023. Girang apa enggak tuh kira-kira? Semoga Allah mengampunin kita. Udah banyak kan dikit yang amin. Yang itu saking besarnya yang namanya ampunan, kita nggak sadar. Begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah membebaskan kita dari api neraka, berarti kita divonis bebas daripada api neraka, dimasukkan mudah-mudahan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa? Sampai jam berapa nih Ustaz? Ustaz Noval sampai jam berapa nih? Hah? Lama-lama juga emang gak ada sarapan sama kopi ini mah. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengampunan. Jadi jangan dianggap sepele pengampunan ketika Allah sudah mengampuni dosa kita. Jangankan ampunan Allah. Bapak punya utang 100 juta sama orang yang satu masjid, itu bisa nggak ke masjid-masjid kita? Belum bisa bayar. Nggak usah 100 juta lah, 10 juta. Kita nggak punya duit buat bayar, ketemu dia nggak enak. Betul nggak, Bu? Aduh, mau ke masjid ada dia, mau ikut pengajian ada dia. Rasanya walaupun dia nggak nagih, nggak enak. Itu kalau yang orangnya punya perasaannya. Kadang-kadang orang nggak punya perasaan, yang punya utang diam aja, cuek aja. Ada yang begitu? Jangan sebut namanya. Punya utang-utang bukan sembarangan. Utang-utang itu nanti ditagih sama Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Walaupun gak dibayar di dunia, ditagih hari kiamat. Rasulullah SAW di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Islam, pernah Rasulullah bawa nyolatin mayat. Mau nyolatin mayat, Rasulullah nggak mau nyolatin karena mayat ini punya utang. Begitu mayat sudah digelar di tempat, Rasulullah SAW berkata, punya utang mayat ini, punya utang. Rasul mundur langsung, sallu ala sahibikum, salatin itu teman kalian, gitu. Saking beratnya hutang, walaupun akhirnya di akhir Islam, artinya di akhir hayat dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi yang menanggung semua utang. Makanya sering kalau orang sambutan orang meninggal, apa katanya? Barangkali tersangkut utang piutang, maka ada ahli anaknya dihubungi putranya, kan begitu, supaya gampang. Habis itu baru atasyhaduna anna hadzal mayit min ahlil khair, tasnimul akhil khair, wajibat lahul jannah, bopong gitu. Nah, ketika kita punya hutang 10 juta, tiba-tiba kita udah kagak punya passive income, nggak punya pemasukan kerja, semua lagi kalang kabut kemarin zaman Covid. Jualan nggak ada yang bisa dijual, nggak ada yang beli. Mau jual tanah nggak ada yang beli, yang jual banyak, yang beli kagak. Calok pada puyeng, vendor pada puyeng, kagak ada yang bisa dijual. Ketika kita ketemu sama teman kita itu yang kita ngutang 10 juta, dia bilang, ini mau kemana? Nggak ada, sini. Utang saya bebasin, udah nggak apa-apa, anggap aja impas. Masya Allah, girang apa enggak? Bagaimana kalau hari kiamat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan bin fulan, saya ampuni dosa engkau dari mulai akil balik sampai engkau meninggal. Girang apa enggak kira-kira gitu? Saya ingin memasukkan message saya adalah pesan saya, rasakan ketika kita diambil doain sama kiai, sama ustaz, sama siapapun, moga Allah ampunin dosa, itu yang paling mahal.
Bukan perkara-perkara dunia yang sepele. Dunia boleh kita cari, tapi harganya enggak mungkin lebih mahal daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita, wabil khusus malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini jangan dikacarnya pas akhir 10 doang. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ada di awal malam pertama bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di tengah, ada yang mengatakan di akhir, dan mayoritas ulama menguatkan bahwasanya ada di malam-malam ganjil 10 terakhir. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih afdol daripada 1000 bulan, sama dengan 83 tahun lebih. Jadi bapak beribadah itu diganjar sama dengan 83 tahun lebih. Karena malam itu juga malam turunnya Al-Quran. Malam diputuskannya takdir kehidupan. Bejo enggaknya tahun depan, tahun selanjutnya, maju enggaknya usahanya, Lailatul Qadar. Sukses enggak suksesnya, naik jabatan apa enggak, apa malah nyublek atau ditangkap KPK gara-gara anaknya naik Rubicon, malam Lailatul Qadar ditulis itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu diturunkan juga malam Lailatul Qadar, disebut turunnya Al-Quran. Ada yang nanya begini, Hazai, itu kan Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat surat yang lain, kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Terus bagaimana nuzulul Quran tanggalnya 17 Ramadan? Nuzul apa artinya? Nuzul artinya apa? Turun. Quran apa artinya? Quran, turunnya Quran. Kita biasanya ngerayainnya 17 Ramadan. Terus gimana Lailatul Qadar adanya 23, 27? Ini yang mana yang bener nih? Pernah mikir gitu nggak? Atau nggak ada pikiran? Ya, sudah hafal ya. 17 Ramadan nuzulul Quran. Sedangkan Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Jawabannya begini. Dengar ini. Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar sama-sama turunnya Al-Quran. Tapi nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dimulai pada waktu itu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Adapun Lailatul Qadar turunnya ila sama'id dunia, ke langit dunia, itu sebundel apa ya? Satu Quran utuh turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, utuh Quran satu. Habis itu baru turun sedikit-sedikit kepada Nabi Muhammad munajjaman, sedikit-sedikit dari mulai 17 Ramadan. Jadi nuzulul Quran, kita sedang memperingati atau merayakan turunnya Al-Quran mulai kepada Nabi Muhammad SAW di surah Al-Alaq, itu 17 Ramadan. Sebagaimana riwayat dari Al-Imam Allahumma shalli ala Muhammad, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi. Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan ijma' ulama bahwasanya Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar, satu Quran utuh turun kepada turun ke ila sama'id dunia, ke langit dunia. Itu perbedaan Lailatul Qadar sama nuzulul Quran. Jelas sampai situ tuh? Karena malam Lailatul Qadar malam yang spesial, maka pada malam hari itu jangan pernah tinggalin ibadah. Paling kagak malam itu kita sholatnya isya jamaah, subuh jamaah. Karena orang yang sholat isya dan subuh jamaah dalam sebuah hadis diriwayatkan seolah-olah dia telah melakukan qiyamul lail. Maka kalau kita melakukan subuh jamaah dan isya jamaah, kita jaga tuh minimal banget itu kalau kita nggak bisa tahajud. Kayak wabil khusus ibu-ibu ini kalau bulan Ramadan pahalanya yang paling banyak ini dibandingin bapak-bapak.
Kecuali bapak-bapak bisa menyusul ibu-ibunya. Coba dah Pak, pikirin Pak. Bapak pernah mikir nggak Pak? Ibu-ibu itu Pak, ini habis sahur dia udah nyuci piring. Begitu habis nyuci piring, siap-siap ke masjid. Kalau masih punya anak kecil, ngurusin anaknya dulu. Ntar dari siang nih, dia sekarang misalnya tidur di pagi nih, belum tentu tidur, pulang ngepel, ya, nyapu. Kalau ada baju gosok, kalau cucian cuci. Jam 9 dia bawa maru istirahat, udah mau zohor. Jam 10 udah mau zohor. Begitu zohor udah kepikiran tuh, ntar buka pakai apa ya? Ya enggak? Jam 3, jam 2 udah mulai masak. Maghrib bapaknya jam 4 bapaknya masih ngorok, ibu udah di dapur. Nyiapin buka tuh. Bagian ini maunya ini, yang ini maunya yang atuh nggak mau asin, yang atuh maunya manis. Tuh mikirin tuh ibu tuh. Ini lauk ini doyanannya bapak, yang ini doyan anaknya nomor pertama, yang ono doyanan istri babanya yang kedua, yang ono doyanan yang lain-lain tuh. Beda-beda. Baru maghrib beresin makanan, mau siap-siap terawih, udah mikirin sahur pakai apa ntar ya. Betul Bu? Bangga capek itu. Capek Bu? Insya Allah berpahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau bangunin sahur aja, dibangunin sahur, bapak-bapak masih ngorok, anaknya masih pada tidur, keluarganya masih pada pules, ibu jam 3 udah nyiapin. Betul nggak Bu? Nyiapin makan, udah gitu dibanguninnya susah banget, lagi ada anak yang susah banget dibanguninnya. Gitu Bu ya? Nyiapin buat makan, ya Allah, bapaknya masih pules. Subhanallah, ini pahala-pahala ibu mudah-mudahan berlipat-lipat ini. Karena begitu banyaknya, saya rasa begitu beratnya ibu-ibu itu mempersiapkan makanan. Makanya kalau begitu buka puasa Pak, begitu buka puasa apa aja yang disajiin sama istri, begitu sahur apa aja yang disediain sama istri, makan aja udah. Apapun yang disediain makan, buat girangin istri kita. Karena girangin istri itu kan ibadah. Girangin doang itu ibadah Pak. Pahala namanya pahala girangin orang. Idkhalus surur. Ketika Rasulullah SAW ditanya amalan apa yang paling afdol, yaitu sururun, rasa senang ente masukin ke hati orang lain. Istri pakai baju baru, Masya Allah, cakep amat hari ini. Girang tuh, girang nggak boleh digituin. Biasa aja. Kita punya teman kita pakai baju, lah baju cakep amat ini, girang itu. Jangan sangka nggak biar ibadah, itu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Widih, keren kali hari ini. Atau apa, waduh selamat ya udah jadi RW, apa aja gitu yang kira-kira baru diagapai, itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggap itu kalimat basa-basi biasa. Maka ketika kita di bulan Ramadan, kembali lagi malam Lailatul Qadar jangan kita tinggalin. Ampunan Allah, malam Lailatul Qadar, i'tikaf. Kalau kita ada kajian kayak gini, kita datang niatnya i'tikaf. Hatta walaupun kita ini lagi ngaji nih, ngajinya sambil tidur, jidur, ngaji sambil tidur, itu dapat pahala, masih pahala i'tikaf. Penting diniatin. Jider, ngaji sambil nyender, dapat pahala. Bagi dua sama tiang. Pahala bagi dua sama tiang. Kecuali yang sepuh-sepuh nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu Wa Taala lipat-lipatkan. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan yang fardu berganjar berlipat-lipat, yang sunnah pahalanya pahala diganjar pahala fardu. Bulan apa lagi ada kayak gitu? Kagak ada. Amal dikit diganjarnya berlipat-lipat. Bulan apa lagi? Bulan Ramadan. Sampai ada yang berharap bahwasanya dalam riwayat dari Nabi SAW, ada yang berharap pengen Ramadan tuh setahun penuh, lebaran mulu. Girang tukang baju. Hadirin yang dirahmati Allah, jam 5.54 nggak ada tanya jawab ya? Nggak ada, iya. Jam 5.55, insya Allah jam 6.00 kita stop ya.
Yang terakhir ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Ini ending kalau menurut saya ini hadis ini adalah gong daripada semua pahala puasa. Ada dua kebahagiaan buat orang yang berpuasa. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka. Berbuka girang nggak kita? Allahu Akbar. Lagi berbuka girangnya bukan main. Yang kedua kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu gong yang terakhir di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah redha kepada kita, memandang kita dengan pandangan redha. Itu kesenangan yang tiada tara. Hatta kenikmatan surga masih di bawah itu. Ketika Allah berkata kepada kita, "Wahai hambaku, aku ridha kepadamu," itu melebihi nikmat surga. Karena kenapa dua kesenangan? Yang pertama kesenangan ketika berbuka, itu haknya badan ketika dia tidak makan satu hari. Yang kedua kesenangan ketika berjumpa dengan Allah, haknya ruh ketika dia menahan hawa nafsunya, menahan godaan-godaan di tengah hari bulan Ramadan. Dua ini, farhatun indal iftari, senang ketika berbuka, wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan senang ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang yang puasanya beneran, buka puasa jangan kayak anak SD dendam banget, dendam apa aja dibeli. Jam 5 udah ngajak anaknya muter naik motor. Ada tukang gorengan beli goceng 10.000. Ada lagi tukang asinan, es kelapa, kolak, tape uli. Belum mana kali ya? Belum lebaran. Apa aja dulu. Sampai rumah begitu buka puasa yang dimakan tahu doang satu. Habis itu kopi, nyari kopi sama nyender aja udah nyender, bawa nyender. Ya. Jadi jangan kita rubah puasa kita. Coba yang kita pengen kita tahan dulu. Mengolah kita punya nafsu. Toh di ujungnya, endingnya yang kita makan kadang-kadang sedikit doang. Itu kalau kata orang Betawi bagian sono, aus mata. Tahu aus mata? Apa aja dibeli? Lapar mata. Kalau ya puasa biasanya aus. Aus mata, lapar mata. Itu cara mengolah. Kita tahan. Jadi nggak kayak dendaman gitu, puasanya dendam. Ama mengolah lagi kita punya nafsu kadang-kadang pas kita lagi sholat taraweh jangan nungguin tabat. Sholat taraweh jangan nungguin mas taraweh tabat lama amat sini tabat. Oh udah idajah satu lagi nih. Oh udah biasanya imamnya di sini pakai itu nggak pakai tartib itu Ustaz? Ya dari al-hakumut kan? Iya al-hakumut bisa habis al-hakumut wal asri Hah? Wailul likulli humatil lumazah. Masih wailul, ijazah masih jauh juga nih. Apalagi na'atoina, dihitungin. Jangan, coba tenggelam aja, tenggelam. Jangan dihitungin. Di sini pakai al-khalifah tuh, pakai nggak? Umar bin Khattab. Lama juga masih nih. Kira udah mau habis kali. Nungguin Sayyidina Ali mulu. Ya. Coba kita olah itu seperti kali kita olah siang, malamnya kita olah kita lagi. Olahnya olah jangan pikirin apa yang dibaca imam. Kita fokus kepada makna Qur'annya, kita fokus kepada zikirannya. Jangan dipikirin. Tahu-tahu udah tabat, alhamdulillah. Tabat. Hah? Kenapa? Hah? Refleks. Iya refleks nungguin tabat. Maka besok rubah, acak aja suratnya biar dia bingung makmumnya. Boleh juga sekali-kali kan? Iya emang tabat ini yang ditunggu. Nah alhamdulillah, maka tabat ini surat yang disenangi di bulan Ramadan di kita ya. Itu kita jaga benar supaya kita sambil belajar tenggelam gitu. Karena orang itu dalam sholat Pak ada 3 model. Saya pernah ceritain di sini ya. Orang itu dalam sholat ada 3. Terakhir kita tutup ini. Orang itu dalam sholat ada 3 model. Yang pertama
ada yang tenang sedang sholat. Para aulia, para anbiya, para salihin, mereka itu tenang ketika sedang sholat. Dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arihna ya Bilal adzin bin nas, ya Bilal adzin bin nas arihna bis shalah. Wahai Bilal, adzanlah. Arihna, bikin saya untuk roha, senang, tenang ketika sedang sholat. Nabi meminta Bilal untuk berazan agar Nabi bisa sholat. Wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Nabi dibikin ketenangan dan kesenangannya ketika sedang sholat. Jadi ketika sedang sholat, para aulia, anbiya itu tenggelam mereka dalam sholatnya, nggak kepikiran apa-apa, nggak keingetan apa-apa. Kalau kita kan begitu takbir langsung keingetan. Apalagi pas maghrib itu udah sholat dulu, nggak makan dulu, ya pindang habis sama anak ini. Iya kan gitu baru. Itu orang-orang para aulia salihin itu mereka tenang ketika sedang sholat. Sayyidina Umar bin Khattab kakinya tertombak, cerep nancep, anak panah masuk. Kata Sayyidina Umar, jangan dicabut, karena anak panah kan begini, ya kan, nyangkut. Kata Sayyidina Umar, tunggu saya sholat, nanti kalau saya lagi sholat cabut. Allahu Akbar, sampai selesai sholat. Udah dicabut belum? Udah dicabut lagi sholat, nggak berasa Sayyidina Umar tenggelam dalam sholatnya. Jadi kita nggak berasa, tahu lah subhanallah malikul kudus, subhanallah malikul kudus. Ini nggak berasa pulas sama ini. Pikiran yang lain nggak berasa, tenggelam dalam sholatnya. Nikmat dengan sholatnya, nikmat dengan puasanya, tahu-tahu udah maghrib. Nikmat dengan sholatnya, tahu-tahu dia bisa merasakan kelezatan itu sehingga habislah itu waktu sholatnya. Ini orang-orang yang tenang lagi sholat. Ada yang kedua, mudah-mudahan kita masuk, orang yang tenang selesai sholat. Habis sholat tenang ya. Mau kemana? Berangkat kondangan. Sholat dulu biar ntar tenangan kita soalnya jadi gak mikirin sholat lagi. Nah itu namanya tenang selesai sholat. Itu bagus juga. Udah terawih, habis kita pulang terawih nyampe rumah, buka-buka tusuk saji, buka kulkas, masih ada guys kelapa nggak tadi nih? Sambil duduk, nyembah kaki melonjor, aduh enak banget ya kan? Sambil ngipas. Habis nerima duit kontrakan lagi, habis gajian lagi kan, adem gak tuh? Saking ademnya bukan kipasnya yang goyang, palanya yang goyang. Itu alhamdulillah udah terawih, ya kan? Tenang gak tuh kita? Tenang, itu namanya tenang selesai sholat, tanda orang yang punya iman. Itu derajat ke bawahnya. Yang pertama, tenang sedang sholat. Yang kedua, tenang habis sholat. Yang parah yang ketiga, enggak sholat tenang aja nih. Ini bahaya ini. Puasa kagak, sholat kagak, tenang aja. Ini nggak tahu sedang dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ya minimal tenang selesai sholat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya yang bisa kita bagi-bagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digugurkan dosa kita, dijauhkan dari mara bahaya, disukseskan anak keturunan kita dan kita semua, mudahan dari urusan dunia kita dan akhirat kita diampuni, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min faj'atil khair wa na'udzu bika min faj'atis syarr. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana. Ya Allah ya Allah ya Allah ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali kullin wa sahbihi kullin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى